Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Tiara Novia Rahmadhani dengan NIM 031112200034. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang profesi akuntansi di Indonesia dengan studi kasus dari PT Adam Sky Connection Airlines. Oke, langsung saja. Nah, yang pertama ada profesi akuntan. Nah, jadi akuntan itu mereka yang telah lulus dari pendidikan setara 1 atau S1, program studi akuntansi, dan telah memperoleh gelar profesi akuntan melalui pendidikan profesi akuntansi yang diselenggarakan oleh beberapa perguruan tinggi yang telah membuat izin dari Departemen Pendidikan Nasional atas rekomendasi dari Organisasi Profesi Institut Akuntan Indonesia atau IAI. Adapun organisasi Institut Akuntan Indonesia yaitu IAI pada tanggal 23 Desember 1957 lahir organisasi Institut Akuntan Indonesia atau dulu itu bernama Ikatan Akuntan Indonesia atau disingkat IAI. Lalu selanjutnya pada tanggal 11 Februari 59 yaitu Anggaran Dasar IAI disahkan oleh Menteri Kehakiman RI. Lalu tanggal 7 April 1977 yaitu para akuntan publik membentuk suborganisasi tersendiri di bawah IAI bernama Ikatan Akuntan Indonesia atau Saksi Ikatan Publik yang diubah menjadi IAI atau KAP. Lalu pada tanggal 23 Mei 2007 IAI dan KAP ini diubah menjadi Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI dan disetujui IAI pada tanggal 4 Juni 2007. Nah, pada tahun 1998, sistem UNA dihapuskan dan harus diikuti program pendidikan profesi akuntan atau PPAK, baik oleh lulusan perguruan tinggi negeri maupun swasta, untuk memperoleh gelar akuntan. Nah, lalu kantor pelayanan akuntansi itu dapat memberikan jasa akuntansi seperti jasa pembukuan, jasa penyusunan laporan keuangan, jasa manajemen akuntan manajemen, lalu ada konsultasi manajemen. Terus ada layanan perpajakan, layanan prosedur yang disepakati, informasi keuangan, dan layanan sistem teknologi informasi. Nah, selanjutnya ada prinsip etika menurut IAI. Yang pertama itu tanggung jawab profesi, yang kedua kepentingan publik, yang ketiga integritas, yang keempat objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, yang keenam kerahasiaan, yang ketujuh perilaku profesional dan standar teknis. Nah, ada studi kasus dari PT Adam Sky Connection Airlines. Nah, kasus ini tuh bermula dari investasi PT GTS dan BSP ke Adam Air pada Mei 2007 lalu. Nah, pada saat itu PT GTS yang merupakan anak perusahaan pengusaha Haritanu Sudibjo menggelontorkan dana segar yaitu sebesar 157 miliar dengan sejumlah hak dan kewajiban. Nah, berdasarkan akta notaris PT Adam Air saat itu mengaku sehat. Namun di tengah jalan masalah mulai muncul. Nah, pada Februari 2008, PT GTS memperoleh fakta bahwa ada sejumlah kejanggalan di tubuh maskapai dengan warna dominan orange itu. Nah, fakta itu didasarkan laporan keuangan PT Adam Air yang diaudit akuntan publik pada tahun buku 2006. Nah, masalah-masalah kecurangan tersebut mulai tercium ketika terjadi beberapa kecelakaan yang sering menimpa Adam Air, antara lain pada tanggal 11 Februari 2006, 1 Januari 2007, 21 Februari 2007, dan 10 Maret 2008. Kecelakaan tersebut memunculkan perselisihan antar pemegang saham dan manajemen perusahaan, sehingga menyulitkan kondisi perusahaan, dan akhirnya PT Bakti Investama pada 14 Maret 2008 menarik seluruh sahamnya karena merasa Adam Air ini tidak melakukan perbaikan tingkat keselamatan serta tiadanya transparansi. Nah, ditemukan fakta bahwa telah terjadi penyalahgunaan dan pengelembungan dana sehingga terjadi pemalsuan laporan keuangan PT Adam Air yang diaudit akuntan publik pada tahun buku 2006. Misalnya soal uang kas di bank senilai 132,8 miliar, dana pembelian spare part 120 miliar, pembayaran pajak 15,2 miliar, pertanggungjawaban selisih penjualan tiket yang mencapai 32 miliar, selisih pendapatan kargo hingga 40 miliar,
hingga soal rendahnya kualitas rekrutmen pilot. Masalah-masalah kecurangan tersebut mulai tercium ketika terjadi beberapa kecelakaan yang sering menimpa Adam Air ketika pada 18 Maret 2008. Jadi izin terbang atau operation specification Adam Air ini dicabut Departemen Perhubungan. Pelanggaran apa saja yang dilanggar oleh seorang akuntan publik dalam kode etik profesi akuntansi? Yang pertama ada tanggung jawab. Nah, jadi akuntan dalam kasus PT Adam Air ini tidak bersikap profesional, dia tidak bertanggung jawab terhadap laporan keuangan yang diauditnya. Dia telah bersikap tidak jujur dan tidak memelihara kepercayaan masyarakat dengan memberikan rekayasa laporan keuangan. Lalu yang kedua ada kepentingan publik. Nah, dalam kasus ini si akuntan telah melanggar prinsip kepentingan publik karena dia itu tidak bertanggung jawab dan melakukan pemalsuan untuk kepentingan pribadi. Selain itu, tugas akuntan sebagai auditor tidak dijalankan dengan semestinya. Anggaran dana pembelian spare part yang bersertifikat telah disalahgunakan dengan membeli spare part tidak bersertifikat yang membuat pesawat ini tidak memenuhi standar keselamatan. Auditornya juga seharusnya dapat mengungkapkan hal itu tetapi disembunyikan. Lalu ada integritas. Nah, seorang akuntan yang berintegritas mengharuskan untuk bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Dalam kasus PT Adam Air ini, si akuntansi telah bersikap tidak jujur dengan menghasilkan laporan keuangan palsu dan membiarkan kecurangan prinsip terjadi. Yang kedua ada objektivitas. Nah, prinsip objektivitas ini mengharuskan bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual. Nah, dalam kasus ini itu prinsip ini jelas dilanggar karena si akuntan telah bersikap tidak jujur dalam pelaporan dan sengaja membiarkan kecurangan terjadi guna kepentingan pribadi dan klien. Nah, selanjutnya ada kompetensi dan kehati-hatian profesional, lalu ada kerahasiaan, lalu perilaku profesional. Nah, akuntan PT Adam Air ini telah berperilaku tidak profesional dengan bersikap mendeskripsikan profesi, yaitu tidak bertanggung jawab pada laporan keuangannya. Lalu ada standar teknis. Nah, ada solusinya. Yang pertama, maskapai penerbangan yang menjual tiketnya dengan tarif murah juga mesti memperhatikan dan menjaga agar biaya operasional penerbangannya tetap rendah. Terus sebab cuma maskapai penerbangan yang memiliki struktur biaya operasional paling rendah yang bakal memenangi persaingan. Lalu yang kedua, SDM yang berpengalaman, kompeten dan profesional merupakan aset terbesar dan terpenting dalam bisnis penerbangan serta menentukan maju mundurnya perusahaan penerbangan. Lalu yang ketiga, peran pemerintah sebagai regulator dan pengontrol perusahaan penerbangan harus benar-benar dijalankan secara konsisten dan tanpa pandang bulu. Sekian yang telah saya sampaikan, semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.